Hasil FP1 MotoGP Belanda 2025, Marquez jadi yang tervepat meski sempat terjatuh. Yuk, simak berita selengkapnya. Digelar selama 45 menit, para pembalap langsung masuk lintasan sesaat setelah sesi dimulai. Belum genap berjalan 10 menit, kecelakaan dialami oleh Marc Marquez. Beruntung Marquez nampak baik-baik saja dan langsung berdiri meski nampak berjalan pelan saat memasuki ruang pemeriksaan. Saat Marquez belum kembali ke trek, rekan setimnya, Francesco Bagnaia tampil solid. Pada 30 menit akhir, pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut mengakui sisi posisi pertama. Pria asal Italia itu mengalahkan catatan waktu finales berbekal lesatannya di angka 1 menit 33,135 detik. Lesatannya Marquez pada 12 menit akhir langsung menyabet posisi pertama. Dia sementara berada di puncak pencatat waktu dengan 1 menit 32,389 detik mengungguli Marco Bezzecchi. Catatan waktu Marquez begitu sulit untuk dikejar pembalap lain. Marquez yang masih sempat memperbaiki waktunya jadi 1 menit 32,216 akhirnya jadi nomor 1. Posisi kedua dan ketiga berturut-turut diamankan Vinales dan Bezzecchi. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna mengomentari penampilan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada seri balap ke-10 di sirkuit Assen, Belanda. Menjadi yang tercepat selama sesi latihan pada hari pertama, Dall'Igna memuji penampilan sempurna sepanjang sesi. Marquez mampu menunjukkan bahwa semua lintasan dibuat mudah. Marc menang menghasilkan mahakarya, pemenang mengambil semuanya, kata Gigi Dall'Igna dilansir dari Motosan. Dia memaksakan dominasinya dengan kecepatan yang tak terjangkau bagi yang lain, sampai-sampai membuat semuanya tampak terlalu mudah di trek yang bahkan bukan salah satu favoritnya, ucap Dall'Igna. Meski begitu, Dall'Igna tetap menghargai upaya Francesco Bagnaia untuk keluar dari masa-masa krisis. Bagnaia disebut telah melakukan segalanya untuk bisa meraih hasil maksimal. Dall'Igna mengatakan sudah ada perbaikan dari Bagnaia. Tanda-tanda pemulihan sudah ada, dan saya sangat menghargai reaksinya, keberaniannya, dan tekadnya sebagai juara yang tak terbantahkan, kata Dall'Igna. Teruslah mengerahkan segala upaya untuk menemukan solusi baru dan meningkatkan performanya, kata insinyur Italia itu. Pecco Bagnaia berusaha melupakan kepedihan dari kegagalan podium pekan lalu dan memilih untuk fokus pada MotoGP Belanda 2025 akhir pekan ini. Pertanyaan kapan menang lagi kembali mengarah pada Bagnaia seiring dengan masuknya akhir pekan balapan dalam rangkaian MotoGP Belanda 2025. Murid terbaik Valentino Rossi itu kembali menghadapi situasi serupa seperti sebelum IP Italia 2025 pekan lalu. Bagnaia merupakan juara bertahan dalam 3 musim terakhir di sirkuit Assen Belanda tersebut. Namun, berkaca pada apa yang terjadi di sirkuit Mugello Italia pekan lalu, momen harap-harap cemas kembali melanda kubu Bagnaia. Alih-alih kepikiran gagal rostrum, Bagnaia memilih untuk segera beranjak dari penyesalan tersebut. Nuvola Rosa pilih mengarahkan fokusnya untuk terus meningkatkan diri di MotoGP Belanda 2025. Saya hanya ingin fokus untuk tetap berpikir positif, kata Francesco Bagnaia dalam wawancara MotoGP.com. Pembalap berusia 28 tahun itu tidak mau terlalu berpikir tentang hasil dan masalah yang sedang dia alami terutama dari segi teknis motor. Soal prediksi bagaimana lajunya di Assen yang memiliki 12 tikungan kanan dan 6 tikungan kiri, Bagnaia juga memilih untuk tidak sesumbar. Motornya memang sudah lebih baik, bagian depan lebih stabil, karena kan seperti yang kalian ketahui bahwa saya dari awal musim sangat kesulitan dengan bagian depan, jelas Bagnaia. Tetapi ya mari kita lihat saja nanti. Karena saya juga belum bisa bilang bahwa masalah kami sudah teratasi, kata Bagnaia sambil tersenyum. MotoGP Belanda 2025 hari ini akan melakoni FP1 hingga praktis di sirkuit Assen. Nama Marquez cukup jadi sorotan jelang balapan di trek favorit Pecco Bagnaia. MotoGP Belanda jadi pertarungan berikutnya bagi pembalap MotoGP untuk memburu poin musim ini. Akankah Marquez bungkam Bagnaia lagi? Ya, Marc Marquez tidak peduli Bagnaia memiliki rekor bagus menjelang MotoGP Belanda 2025. Marquez menyatakan bahwa dirinya hanya ingin fokus memperlebar jarak poin di papan klasemen. Setelah mengukir hasil manis di MotoGP Italia 2025, kini Marquez mengalihkan fokusnya ke seri balapan berikutnya. Balapan selanjutnya bertajuk MotoGP Belanda yang akan berlangsung di sirkuit Assen pada 27–29 Juni 2025. Sirkuit Assen menjadi sirkuit andalan Bagnaia. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu merajai sirkuit tersebut dalam 3 edisi terakhir dari musim 2022 sampai 2024.
Marquez pun mengakui sirkuit Assen adalah sirkuitnya Pekco. Tapi, dia tampaknya siap untuk kembali patahkan dominasi rekan setimnya itu. Sebab, sebelumnya dia berhasil menjadi raja baru di sirkuit Mugello, lokasi MotoGP Italia, yang mana Bagnaia menjadi yang terkuat di sana dalam 3 edisi terakhir. Rider berjuluk Baby Alien itu tidak ingin ambil pusing soal Pekco yang kuat di sirkuit Assen. Marquez menyatakan bahwa hanya ingin fokus mempertegas posisinya di papan klasemen sementara MotoGP 2025. Saat ini saya lebih fokus pada selisih poin di klasemen karena itulah yang harus dikelola dengan baik hingga akhir musim. Kini saya unggul 110 poin dan itu sudah jadi jarak yang cukup signifikan, ungkapnya. Tahun lalu, Marquez hanya finish di urutan ke-10 dengan tertinggal 23,868 detik dari Bagnaia yang mendominasi balapan. Bagnaia bahkan menang dengan gap 3,676 detik atas pembalap yang berada di posisi kedua yakni Jorge Martin. Sekedar informasi, saat ini Bagnaia masih mengeluhkan permasalahan pada bagian depan motornya. Bagnaia mulai sedikit kurang yakin karena Assen banyak mengandalkan bagian depan motor. Assen adalah trek yang mengutamakan sensasi bagian depan dan stabilitas motor. Jika saya harus berada di Assen seperti di Mugello, saya akan berusaha sekuat tenaga, ujar Bagnaia. Bagnaia sendiri mengaku sejatinya dia bisa melakukan apa saja untuk bersaing dan memenangkan lomba tapi dia menyadari tidak memiliki kemampuan cukup. Walau sedang terlilit dengan situasi sulit, Davide Tardozzi selaku manajer Ducati menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan Bagnaia sendirian. Ketika Anda memiliki 2 pembalap, satu di podium dan yang lainnya kesulitan, saya selalu berpihak pada orang yang paling membutuhkan, kata Tardozzi. Namun di sisi lain, di awal balapan saya sangat senang dengan Bagnaia, karena dia berjuang keras, ujar Tardozzi. Tanda-tanda krisis yang dialami Bagnaia sejatinya sudah terlihat saat tes pramusim. Hanya saja, saat itu masih ada optimisme karena titik yang dianggap sebagai momentum bagi juara dunia MotoGP 2 kali belum terlewati. Akan tetapi, yang terjadi adalah tenggat yang selalu gagal dipenuhi. Apabila di Qatar dan Spanyol Nuvola Rosa masih bisa naik ke podium, namun pencapaiannya di Italia yang notabene balapan kandang justru kian tragis karena cuma finish keempat. Untuk tetap menjadi orang ketiga di belakang Marquez bersaudara pun Bagnaia keteteran. Nestapa yang dialami Bagnaia di sirkuit kesukaan makin ironis karena selalu disaksikan langsung oleh mentornya yang juga legenda MotoGP yaitu Valentino Rossi. Berniat nongol lebih sering di MotoGP musim ini, The Doctor malah dipaksa melihat murid terbaiknya tak berdaya melawan Marc Marquez yang notabene sebagai musuh bebuyutannya. Sebagaimana diketahui Rossi sudah muncul 3 kali dari 9 seri dan kebetulan semuanya di sirkuit-sirkuit di mana Bagnaia dijagokan. Akankah Rossi akan kembali hadir menyaksikan Bagnaia pada seri MotoGP Belanda akhir pekan ini? Kendati mengklaim diri sebagai pribadi yang tidak pernah menyerah, Bagnaia pesimistis bisa unjuk gigi di MotoGP Belanda jika penderitaannya belum berakhir. Bagnaia makin frustrasi karena tidak mengalami perkembangan berarti dengan kesulitan yang dialami sejak awal musim ini. Bagnaia yang bisa kuat di beberapa lintasan justru tak mampu mengeluarkan penampilan terbaiknya seperti MotoGP Spanyol dan MotoGP Italia.